Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dunia masih dilanda COVID-19, termasuk Indonesia di dalamnya. Banyak korban jiwa, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang duka, larut dalam kesedihan. Bahkan ada seorang istri yang minta cerai sama suaminya karena tekanan ekonomi. Dampaknya begitu luas dan bisa kita rasakan sekaligus kita saksikan. Pemerintah sudah semaksimal mungkin memberikan berbagai macam solusi untuk mereda ini COVID-19 ini dengan berbagai macam daya upaya ikhtiar, termasuk 5M dan termasuk PPKM yang dicicil tiap minggu, akhirnya tidak terasa nanti tahu-tahu udah tahun baru. Setiap hari kurang lebih menurut berita yang bisa dipercaya 9 triliun uang negara habis, itu pun pinjam dari negara Cina untuk menangani COVID-19 ini. Padahal kalau dipakai membangun infrastruktur kereta cepat itu bisa 3 kali lipat. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim kita yakin bahwa dunia ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dunia ini adalah tempat di mana kita dicoba, tempat di mana kita diuji. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 ada 5, kurang lebih 5 ujian yang Allah timpakan kepada kita manusia yang hidup di dunia ini. Pertama dengan rasa takut, kedua dengan rasa lapar, ketiga dikuranginya harta benda, keempat dikuranginya jiwa, banyak yang meninggal, dan yang kelima diujinya kita dengan buah-buahan, dikuranginya buah-buahan alias peceklik. Secara global, secara ringkas lagi, di dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman ayat ke-22, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernapas, yang bernyawa pasti akan berjumpa yang namanya dengan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Aku coba, aku uji kalian dengan 2 hal. Pertama dengan kejelekan yang disebutkan tadi di atas, wal khair, dan aku uji kalian dengan kebaikan. Fitnah itu adalah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada kami. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tugas kita selaku mukmin, selaku muslim, menghadapi ujian baik, menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah secara syar, yang jelek. Yang pertama, kita ini harus memperbanyak doa. Kenapa? Karena doa itu adalah bagian daripada ibadah. Ad-du'a ruhul ibadah, doa adalah ruhnya ibadah. Di dalam hadis lain dikatakan doa itu adalah pedangnya, senjatanya orang-orang yang beriman. Dan perbanyak kita apa? Memperbanyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita berlindung kepada Allah? Dengan banyak membacakan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan selain dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha dan maha agung. Kalaulah pemerintah menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan. Khatib pun dalam wasiat takwa khusus untuk diri khatib pribadi menghadapi virus COVID-19 ini. Yang pertama, mari kita meningkatkan doa kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Dekati Allah. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikan hambaku si fulan sedang menyerahkan segala urusannya kepadaku, zahir batin, atas bawah, dari ujung rambut sampai telapak kaki, dia pasrahkan perjalanan hidupnya kepada Allah. Karena hidup ini sudah ada yang ngatur, skenario-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi menimpa di bumi ini, entah itu banjir bandang, longsor, bahkan kemarau atau kematian, banyaknya orang-orang yang meninggal dunia, banyaknya orang-orang yang sakit, kita kembali kepada Allah, di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an meyakinkan kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apapun yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa dirimu sendiri, menimpa bangsa ini, menimpa bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk COVID-19 ini, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum keberadaan kita di muka bumi ini. Jadi jalani hidup ini dengan ikhlas, karena semua udah ada yang ngatur. Ayyuhal hadirun rahimani wa